Halo, nama saya Haryana Buti, NIM 120140004, TPB 49 dari Informatika, kelompok 5. Halo, nama saya Ahmad Farizal, NIM 120140024, TPB 49 dari kelompok RGL 5. Kenalkan, nama saya Robi Hardinata, NIM 120140034, Prodi Teknik Informatika. Halo semua, perkenalkan nama saya Jody Purbalingga, NIM 120140035, Teknik Informatika dari TPB 49. Aduh. Hai semuanya, perkenalkan nama gue Muhammad Muslim Nur Wahyudi, NIM 120140008 dari Prodi Teknik Informatika, TPB 49. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok TPB 49 akan menampilkan sebuah video mengenai hukum Bernoulli mengenai alat yang kami buat dalam tugas RBL Fisika. Pada kesempatan kali ini kami membuat sebuah alat, yaitu penyemprot sederhana desinfektan dengan menggunakan hukum Bernoulli. Sebenarnya apa sih hukum Bernoulli itu? Hukum Bernoulli yaitu di mana ketika kecepatan fluida saat mengalir itu cepat, maka tekanan pada fluida tersebut menurun. Sedangkan sebaliknya, jika kecepatan fluida yang mengalir itu lambat, maka tekanan pada fluidanya akan besar. Dan asas Bernoulli inilah yang menjadi konsep alat penyemprot desinfektan. Tujuan dari video ini yaitu yang pertama, mengetahui persamaan hukum Bernoulli. Yang kedua, mampu membuat alat sederhana dengan menggunakan hukum Bernoulli. Dan yang ketiga, mengetahui keterkaitan hukum Bernoulli dengan alat penyemprot desinfektan. Nah, selanjutnya ini yaitu akan dijelaskan mengenai langkah-langkah pembuatan alat penyemprot desinfektan sederhana yang telah kami buat sebelumnya. Adapun alat dan bahannya yaitu ada gergaji besi, penggaris, paralon, cutter, spidol, sendal jepit bekas, gunting, sedotan, botol plastik bekas, karet gelang, lem tembak, dan kawat. Selanjutnya langkah-langkah dalam pembuatannya. Yang pertama, potong paralon sepanjang 50 cm. Yang kedua, potong sendal jepit membentuk lingkaran. Sesuaikan dengan ukuran diameter paralon sebanyak 2 buah. Yang ketiga, potong kawat sepanjang 70 cm. Yang keempat, potong botol bekas menjadi 2 dan gabungkan sehingga ukuran botol bekas menjadi lebih kecil. Setelah itu, rakit penyemprot disinfektan. Yang pertama, masukkan sendal jepit ke dalam ujung paralon, kemudian diberikan lem. Bolongkan tengah lingkaran sendal jepit, kemudian masukkan sedotan. Yang kedua, setelah itu, masukkan sendal jepit yang kedua ke kawat yang sudah dipotong. Ikat ujung atas dan bawahnya menggunakan karet agar menjadi kuat dan tidak mudah terlepas. Yang ketiga, kawat yang sudah ada sendal jepit di ujungnya dimasukkan ke dalam paralon. Yang keempat, lubangi tengah tutup botol dan masukkan sedotan yang telah disiapkan sebagai jalur air untuk keluar. Yang kelima, tempel ujung paralon dengan ujung botol sehingga kedua sedotan tertempel menggunakan lem tembak yang telah disiapkan tadi. Yang keenam, isi air dengan desinfektan. Yang ketujuh, alat sudah siap digunakan.
Nah, itulah langkah-langkah kami dalam membuat alat penyemprot disinfektan. Alat yang digunakan dalam membuat ini cukup sederhana, dapat menggunakan bahan-bahan bekas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Haryando. Halo guys, namaku Haryando Muti, NIM 120140404. Kali ini saya akan menjelaskan alat atau fenomena termasuk berketerkaitan dengan materi fisika saat ini. Guys, kalian pasti tahu kan dengan benda seperti ini? Ya, itu. Eits, tapi kami membuatnya loh. Seperti ini hasilnya. Alat ini kami sebut sebagai penyemprot disinfektan. Tapi ya, kalian tahu nggak bagaimana benda tersebut dapat bekerja dan bagaimana cairan di tangki bisa naik? Apakah kalian pernah berpikir kalau air naik ke dalam tabung ketika pegangan pompa ditarik, lalu keluar bersama udara ketika pompa didorong? Tidak ya. Itu semua terjadi karena prinsip hukum Bernoulli. Bagaimana sih cara kerjanya? Saya jelasin. Cara kerjanya, ketika kita menekan batang penghisap, udara dipaksa keluar dari tabung pompa melalui tabung sempit pada ujungnya. Semburan udara yang bergerak dengan cepat mampu menurunkan tekanan pada bagian atas tabung tandon yang berisi cairan racun. Hal ini menyebabkan tekanan atmosfer pada permukaan cairan turun dan memaksa cairan naik ke atas tabung. Semburan udara berkelajuan tinggi meniup cairan, sehingga cairan dikeluarkan atau disemburkan. Penjelasan rumus. Nah, pada alat yang kami buat menggunakan asas Bernoulli. Apa itu asas Bernoulli ya? Rumus-rumusnya serta cara kerjanya. Untuk rumus dari asas Bernoulli yaitu P1 ditambah Rho GH1 ditambah setengah Rho V1 kuadrat akan sama dengan P2 ditambah Rho GH2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat, di mana P sama dengan tekanan, H ketinggian, dan Rho massa jenis. Jadi singkatnya adalah cairan obat nyamuk bisa keluar jika tekanan P1 lebih besar dari P2. Dari asas Bernoulli, kita ketahui bahwa tekanan berbanding terbalik dengan kecepatan. Yang dimaksudkan yaitu ketika P1 lebih besar dari P2, maka kecepatan V1 akan kurang dari kecepatan di V2. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kita lanjut ke yang lain. Nah, saya akan menjelaskan tentang keunikan dari alat yang kami buat. Keunikan yang pertama yaitu alat ini mudah disimpan karena ukurannya yang kecil. Keunikan kedua, bahan-bahan yang kami gunakan sangat sederhana dan mudah didapatkan. Dan keunikan yang ketiga yaitu pemakaian alat ini sangat sederhana, dan kami membuat alat ini sefleksibel mungkin agar mudah dibawa kemana-mana. Kali ini saya akan menyebutkan beberapa kekurangan dari alat RBL yang sudah kami buat dengan judul alat penyemprot. Karena alat ini masih manual, maka kelemahannya adalah yang pertama, ketinggalan zaman. Yang kedua, membutuhkan tenaga yang lebih, karena untuk mengeluarkan cairannya harus menarik dan mendorong tuas alat tersebut. Alat tersebut masih sering mengalami kebocoran. Itu kelemahan yang bisa saya sebutkan dari alat RBL yang kita buat. Saran pengembangan untuk penyemprot nyamuk ini sangat sederhana, yaitu dengan meningkatkan kualitas alat dan bahan yang ada. Penggunaan mesin portable untuk menghembuskan angin yang lebih kuat dapat mempermudah pengguna dan analisisnya agar mendapatkan data yang lebih konsisten
untuk menghitung dasar hukum Bernoulli dan dapat digunakan untuk menyemprot seluruh ruangan tanpa menghabiskan tenaga si pengguna.